Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bertemu lagi dengan Bu Leni dengan Mapel Matematika. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Kita harus tetap semangat. Nah, kita beranjak ke bab 2. Alhamdulillah bab 1 sudah selesai. Untuk hari ini kita belajar di bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk materinya bisa kalian lihat di LKS halaman 16. Nah, pemanfaatan fungsi kuadrat itu bisa dimanfaatkan dalam ilmu ekonomi, yaitu digunakan pada fungsi biaya. Nah, selain dalam ilmu ekonomi atau bisnis ya, fungsi kuadrat juga dimanfaatkan dalam bidang fisika. Untuk apa? Untuk menghitung gerak objek yang dilemparkan di atas. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan dari materi fungsi kuadrat. Nah, apa sih akan kita pelajari dalam materi ini atau bab 2 ini? Kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dulu ya. Maaf, ini persamaan kuadrat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, kita akan belajar tentang menyusun persamaan kuadrat. Keempat, tentang pengertian fungsi. Kelima, jenis fungsi. Keenam, bentuk umum fungsi kuadrat. Yang ketujuh, menggambar grafik fungsi. Yang kedelapan, menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, ini akan kita pelajari di bab 2. Ya, langsung saja kita beranjak ke yang pertama, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sebelumnya kalian kan belajar aljabar ya. Di situ kan kalian sudah diajarkan mana koefisien, variabel dan konstanta. Nah, di sini di mana A, B-nya itu adalah koefisien, X-nya variabel, C-nya adalah konstanta. Mudah-mudahan sudah mulai ingat ya. Pasti sudah ingat. Nah, contohnya nih dalam bentuk angka ya. 4x kuadrat plus 3x plus 6 sama dengan 0. Kalau ditanya koefisien dari X yaitu 4 ya. Koefisien dari X kuadrat yaitu 4. Koefisien dari X yaitu 3. Variabelnya yaitu X kuadrat dan X. Variabel itu dalam bentuk huruf. Ingat ya anak-anak, variabel itu dalam bentuk huruf. Nah, untuk konstantanya yaitu 6. Konstanta itu yang sendiri ya anak-anak ya. Jadi itu untuk penjelasan bentuk umumnya ya. Kita langsung ke jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada 4. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa. Ini bentuk contohnya. X kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Yang kedua ada persamaan kuadrat murni. Ini bentuk contohnya X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Ya, di sini hanya ada variabel X kuadrat dan konstanta. Nah, untuk ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Di sini kalau persamaan kuadrat tak lengkap tidak ada konstantanya. Nah, selanjutnya persamaan kuadrat rasional. 4x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat biasa di sininya angka 1, biasanya tidak ditulis. Dan kalau persamaan kuadrat rasional di sini ada angkanya selain 1. Nah, itu adalah jenis-jenis persamaan kuadrat. Langsung saja. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3. Yang pertama ada memfaktorkan. Yang kedua ada melengkapi bentuk kuadrat. Yang ketiga ada rumus ABC. Nah, untuk hari ini kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang pertama, yaitu memfaktorkan. Nah, memfaktorkan contohnya, tentukan himpunan penyelesaian atau HP persamaan kuadrat X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Nah, ingat di sini ada angka 1. 1 kali 9 adalah 9. Kalau di sini ada angka 1, kalian lihat saja langsung angka belakangnya. Angka belakangnya adalah angka 9. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah melihat angka belakangnya dulu, yaitu angka 9. Setelah itu kalian mencari faktor dari angka tersebut. Jadi kita mencari faktor dari angka 9. Kita mencari faktor dari 9. Berapa saja ya? 1 kali 9. Terus 2 nggak bisa, 3 kali 3. Nah, kita mempunyai 2 pasangan faktor dari 9. Ada 1 dan 9, 3 dan 3.
Nah, dari dua pasangan faktor ini kita cari angka yang dijumlahkan hasilnya 6. Hasilnya yang di tengah, jika dijumlahkan hasilnya 6. 1 tambah 9, 10, bukan 6. Berarti pasangan yang pertama bukan. Yang kedua, 3 tambah 3, 6. Maka kita pakai yang kedua. Jadi jika dikalikan hasilnya 9, jika ditambah hasilnya 6. 3 kali 3, 9. 3 tambah 3, 6. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi kita pakai yang kedua, yaitu 3 dan 3. Setelah itu kita tulis lagi soalnya. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. 0 ya. Kita langsung saja tulis. Ini angka ini nih, pasangan ini kita tulis, berarti X ini berapa? 3. Karena plus, maka kita kasih plus 3. Terus X sininya juga positif, X plus 3. Kebetulan angkanya sama, dan tidak harus sama juga ya, karena kebetulan sama jadi kita tulis sama. Nah, yang pertama kita cari yang ini pertama dulu. X plus 3 yang pertama. X plus 3 sama dengan, berarti X nya sama dengan pindah ruas min 3. Karena di sininya positif, ketika pindah ruas maka jadi negatif. Kalau negatif pindah ruas jadi positif. Jadi kebalikannya saja ya anak-anak ya. Sini positif jadi negatif. Yang kedua ini X plus 3. Jadi X sama dengan min 3 atau negatif 3. Dibalik, sini positif, sininya negatif. Kebalikannya saja. Jadi HP-nya adalah, Ibu tulis di sini ya, maaf anak-anak ya. HP itu adalah himpunan penyelesaian. Kita singkat dengan HP. HP-nya yaitu angka ini. Yang tadi kita cari. HP-nya yaitu min 3 min 3. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, tuh tanda kurung kurawal. Nah, ini adalah untuk HP-nya. Min 3 min 3. Nah, ini adalah untuk contoh yang pertama. Jadi yang pertama harus mencari faktor dulu dari angka yang terakhir ini. Setelah itu dicari pasangannya, jika dijumlahkan hasilnya 6. Nah, ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, bisa kalian lihat di LKS halaman 18. Nah, ini adalah contohnya yang kedua. Ini ya. Nah, X kuadrat plus 2X negatif 15 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama. Kita cari dulu faktor dari negatif 15. Di sini anak-anak ya, negatif 15. Faktornya ada 1 kali negatif 15. Bisa juga negatif 1 kali 15. Terus berapa lagi anak-anak? 2 nggak bisa. 3 negatif 3 kali 5. Bisa juga negatif 5 kali 3. Nah, dari 4 faktor ini kita cari jika yang dijumlahkan hasilnya negatif 15. Untuk yang pertama ini tidak mungkin ya, pasti ya, karena 1 dikurang 15 negatif 14. Negatif 1 dikurang 15 hasilnya 14. Jadi kemungkinan kita pakai yang pasangan ketiga dan keempat. Coba kalau kita yang ini dulu nih. Negatif 3 ditambah 5. Jadi berapa sama dengan 2. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Kalau kita pakai yang ini, negatif 5 plus 3, itu hasilnya akan negatif 2. Yang diminta yang di sini adalah berapa? 2 di soal 2. Maka kita pakai yang ini. Min 3 plus 5. Karena ketika dikali hasilnya negatif 15, ketika ditambah hasilnya 2.
Jadi kita pakai yang negatif 3 plus 5. Jadi kita pakai yang ini anak-anak ya. Langsung saja kemana? Berarti kita negatif 3 dan 5. Nah, kita bisa lihat langsung ke sini. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ke sini. Tadi plus 5 negatif 3 ya, atau negatif 3 plus 5. Jadi 5-nya positif, 3-nya negatif. Ini. Ya, jadi X plus 5, X min 3. Di sininya 5-nya positif, maka ditulis X plus 5. Di sini min 3-nya negatif, maka ditulis X min 3. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya, HP-nya. Ya, di sini yang pertama ada X ya, X plus 5, maka X-nya itu tinggal dibalik karena di sini positif menjadi negatif 5. Terus yang kedua ada X min 3, jadi X-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sininya negatif. Jika pindah ruas maka jadi positif. Nah, di sini positif, jika pindah ruas maka jadi negatif. Jadi HP-nya berapa tuh himpunan penyelesaiannya? HP-nya yaitu negatif 5 dan 3. Ini ya anak-anak ya, HP-nya adalah negatif 3, negatif 5 dan 3. Nah, ini adalah contoh kedua ya, yang bisa kalian lihat di halaman 18. Nah, untuk hari ini kita belajar sampai sini dulu ya anak-anak ya. Pelan-pelan saja, sedikit-sedikit, yang penting kalian paham. Banyak-banyak latihan. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya ya. Ibu sangat senang sekali jika ada yang bertanya. Terima kasih ya anak-anak, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.